Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah peradaban Islam di negara Mesir. Islam mengalami puncak kejayaan di berbagai bidang dan menjadi kiblat peradaban seantero dunia ketika dinasti Abbasiyah berkuasa yang berpusat di Baghdad. Bersama dengan itu, di belahan dunia bagian barat lainnya berdirilah dengan kokohnya sebuah pusat peradaban yang didirikan oleh keturunan Bani Umayyah di Spanyol. Kemudian diikuti oleh dinasti Fatimiyah di Mesir. Ketiga pusat kerajaan ini masing-masing menyumbangkan peradaban, bukan hanya mengharumkan nama Islam, tetapi juga menjadi penyebab bangkitnya Eropa dari keterbelakangan khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Mesir menjadi salah satu negara yang di dalamnya terdapat titik penting sebuah peradaban Islam. Mesir yang di dalam bahasa Inggris bernama negara Egypt, dilihat dari wilayahnya terletak di benua Afrika, akan tetapi apabila ditinjau dari segi perjalanan sejarahnya dan perkembangan kebudayaannya, Mesir tidak dapat dipisahkan dari kesatuan wilayah Asia Barat. Islam masuk ke Mesir sejak pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab di Madinah. Negara Mesir yang memiliki ibu kota bernama Kairo ini mempunyai luas wilayah mencapai 1.1450 km persegi. Kekuasaan wilayahnya mencakup semenanjung Sinai dan wilayah paling besarnya berada di Afrika Utara. Secara astronomis, negara Mesir berada di antara garis lintang 22 sampai dengan 32 lintang utara, membuat negara ini mempunyai iklim yang sangat ekstrim dan gersang. Tidak heran jika sebagian besar kegiatan banyak dilakukan di sepanjang lembah Nil dan delta sungai Nil. Sebagian besar dataran Mesir berupa gurun dengan beberapa oasis yang tersebar di kawasan tersebut. Bahkan terdapat tiupan angin yang amat kencang hingga menciptakan bukit-bukit pasir dengan tinggi mencapai 30 meter. Gurun yang terletak di Mesir merupakan bagian dari gurun Sahara dan gurun Libya. Saat zaman Mesir kuno, gurun-gurun tersebut melindungi kerajaan Firaun dari ancaman barat dan dikenal sebagai Tanah Merah. Selain itu, negara Mesir memiliki lokasi geopolitik yang amat penting bagi perbatasan Asia Afrika. Perbatasan tersebut berupa sebuah jembatan tanah bernama Tanah Genting Suez yang menghubungkan antara Afrika dan Asia. Terusan jembatan tersebut menghubungkan Laut Mediterania dengan Samudra Hindia melalui Laut Merah. Ibu kota negara Mesir adalah Kairo, sekaligus kota terbesar di negara tersebut. Sebagian besar penduduk Mesir tinggal tidak jauh dari Sungai Nil, terutama di Iskandariah dan Kairo, sepanjang delta Nil dan dekat terusan Suez. Negara Mesir merupakan salah satu negara Arab dengan jumlah penduduk paling banyak, yakni sekitar 74 juta jiwa. Negara Mesir termasuk negara maju dengan perekonomiannya yang mengandalkan media, pertanian, ekspor minyak bumi, ekspor gas alam, dan sektor pariwisata. Bahkan para penduduk Mesir yang bekerja di luar negeri juga turut menyumbang pendapatan negara. Pendapatan per kapita negara Mesir dapat mencapai 12.100 US dollar per tahunnya. Sektor pertanian menjadi andalan utama bagi negara Mesir sebagai sumber pendapatan negara. Sumber daya alam lainnya juga diunggulkan oleh Mesir berasal dari sektor pertambangan. Kemudian masuknya Islam ke negara Mesir. Islam masuk ke wilayah Mesir pada tahun 628 Masehi. Pada saat itu, Rasulullah mengirim surat pada gubernur Mukaukis yang berada di bawah kekuasaan Romawi untuk mengajak masuk Islam. Pada tahun 639 Masehi, ketika Islam di bawah kepemimpinan
Umar bin Khattab, 3.000 pasukan Amr bin As memasuki ke Mesir, dan kemudian diperkuat pasukan Zubair bin Awam berkekuatan 4.000 orang. Mukaukis didukung gereja Kopti menandatangani perjanjian damai. Sejak saat itu, Mesir menjadi wilayah kekuasaan pihak Islam. Di masa kekuasaan dinasti Umayyah dan di dinasti Abbasiyah, Mesir menjadi salah satu provinsinya. Mesir baru menjadi pusat kekuasaan pada akhir abad ke-10 Masehi. Mu'izz lidinillah membelot dari kekuasaan Abbasiyah di Baghdad untuk membangun kekhalifahan sendiri yang berpaham Syiah. Dia menamai kekhalifahan itu Fatimiyah, nama putri Rasul yang menurunkan para pemimpin Syiah. Pada masa kekuasaannya dari tahun 1953 sampai dengan 975 Masehi, Mu'izz menguasai panglima perangnya, Jauhar al-Sikli, untuk membangun ibu kota Kairo. Kota ini dibangun di dataran tepi sungai Nil. Khalifah Mu'izz membangun masjid besar Al-Azhar yang diselesaikan pada 17 Ramadan 359 Hijriah atau 970 Masehi. Inilah yang kemudian berkembang menjadi Universitas Al-Azhar sampai dengan sekarang, yang juga merupakan universitas tertua di dunia pada saat ini. Pada tahun 564 Hijriah atau 1167 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi mengambil alih kekuasaan Fatimiyah. Tokoh Kurdi yang juga merupakan pahlawan perang salib tersebut membangun dinasti Ayyubiyah yang berdiri di samping Abbasiyah di Baghdad, yang semakin pada saat itu dinasti Abbasiyah mulai melemah. Nah, Salahuddin tidak menghancurkan kota Kairo yang dibangun dinasti Fatimiyah. Dia hanya mengubah paham keagamaan negara dari paham Syiah kepada paham Sunni. Sekolah, masjid, rumah sakit, sarana rehabilitas penderita sakit jiwa, dan banyak fasilitas sosial lainnya yang dibangun pada saat Salahuddin Al-Ayyubi menjabat sebagai kekhalifahan. Nah, berbicara mengenai sejarah peradaban Islam seolah tidak pernah ada habisnya, karena selalu menjadi kajian yang menarik ketika menelusuri peninggalan-peninggalan bersejarah Islam. Salah satunya adalah Universitas Al-Azhar yang berada di Kairo, Mesir. Didirikan pada tahun 359 Hijriah atau 970 Masehi. Universitas Al-Azhar merupakan bukti otentik awal peradaban Islam di masa dinasti Fatimiyah. Universitas Al-Azhar di Mesir juga berkontribusi sangat besar bagi peradaban Islam yang banyak melahirkan intelektual muslim. Faktor kejayaan peradaban Islam di masa dinasti Fatimiyah selain karena misi keagamaan tetapi juga giroh pendidikannya. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan melahirkan karya-karya yang banyak dapat menjadi pengkajian keilmuan sejarah Islam. Di antara guru-guru Al-Azhar pada masa dinasti Fatimiyah yaitu ada Abu Hasan Ali Ibnu Nu'man Al-Qairani, Ibnu Killis, dan Al-Aqobah Abu Ya'qub Al-Khandaq. Kehadiran tokoh-tokoh tersebut menjadi pengantar terhadap kejayaan peradaban Islam di masa sekarang. Kemudian ada tokoh-tokoh pembaharu pendidikan di negara Mesir. Nah, siapa saja sih tokoh-tokoh pembaharu pendidikan di Mesir? Yaitu diantaranya ada Muhammad Ali Pasha, Rifa'ah Badawi At-Tatawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan yang terakhir ada Ali Mubarak dan Toha Hussein. Kemudian di negara Mesir tersebut juga ada sebuah organisasi Islam. Salah satunya adalah Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin tampil sebagai organisasi dakwah yang berpengaruh di Timur Tengah, khususnya di Mesir. Ikhwanul Muslimin merupakan induk dan sumber inspirasi bagi banyak organisasi Islam di Mesir dan beberapa negara Arab lainnya termasuk Suriah, Sudan, Yordania, Kuwait, Yaman, dan sebagian besar negara di Afrika Utara.
Organisasi Ikhwanul Muslimin ini semula dinyatakan sebagai suatu jamaah yang murni filantropis, yang bertujuan menyebarkan moral Islam dan amal baik. Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi yang mampu membaca aspirasi masyarakat sekitarnya, sehingga platform dan gerakan dakwah yang dilakukan tidak lepas dari masyarakat. Bahkan tidak hanya wilayah dakwah, melainkan lebih luas lagi memasuki wilayah sosial dan politik. Sebagaimana dikemukakan oleh Hasan al-Banna bahwa Ikhwanul Muslimin tidak menafikan gerakan sosial politik, asal ia diperuntukkan bagi perbaikan umat. Eksistensi Ikhwanul Muslimin dalam perjalanan politik di Mesir juga sangat strategis. Mereka ikut terlibat dalam perjuangan revolusi era Gamal Abdel Nasser, menumbangkan Raja Farouk, dan ikut serta dalam mengubah bentuk pemerintahan Mesir dari kerajaan menjadi republik. Tidak sampai di situ, Ikhwanul Muslimin juga aktif dalam menghidupkan iklim demokrasi di Mesir era kepemimpinan Anwar Sadat dan Husni Mubarak, sehingga diasumsikan Ikhwanul Muslimin memberikan peran yang sangat besar dalam perubahan sosial politik di negara Mesir tersebut. Pada akhir tahun 1940-an dan awal tahun 1550-an, membawa banyak kontak interaksi antara beberapa anggota jamaah Ikhwanul Muslimin dengan anggota perwira bebas Mesir yang mencapai kekuasaan pada Juli 1952. Tak lama setelah itu, Ikhwanul Muslimin mampu memainkan peran secara organisasional dan ideologis yang dominan dalam rezim baru Mesir yang dibangun oleh Gamal Abdel Nasser dan Perdana Menterinya. Bahkan saat itu semua partai politik dilarang kecuali partai atau organisasi Ikhwanul Muslimin ini yang dianggap sebagai partai politik yang tidak dianggap sebagai partai politik, walaupun untuk sementara waktu mereka memainkan peran sebagai organisasi politik. Selanjutnya, kehidupan umat Islam kontemporer di negara Mesir. Pertama, penerapan syariat Islam di Mesir pada masa modern. Setelah penjajah Perancis keluar dari Mesir pada tahun 1801, Mesir menerapkan undang-undang mereka sendiri, meskipun terdapat beberapa bagian yang mengadopsi dari undang-undang Perancis. Pembaharuan hukum di Mesir berkembang secara paralel. Setelah Piagam Utsmaniyah pada tahun 1841 yang memberi Muhammad Ali dan keturunannya hak untuk menjadi gubernur Mesir dan memberi Mesir otonom dalam masalah perundang-undangan, diambillah langkah cepat ke arah pembaruan hukum, khususnya setelah dibentuknya pengadilan campuran pada tahun 1876 untuk melindungi kepentingan asing. Lama sebelum itu, Muhammad Ali begitu berkuasa pada tahun 1805 segera membuang sistem administrasi Utsmaniyah dan menggantikannya dengan susunannya sendiri. Undang-undang pidana Utsmaniyah juga diterapkan. Setelah Said Pasha naik pada tahun 1854 dalam versi yang diadaptasikan dengan lingkungan Mesir, akan tetapi tindak pidana dan hukumannya masih belum dirumuskan dengan baik. Penerapan syariat Islam di Mesir memiliki sejarah yang panjang yang berlangsung semenjak Islam masuk ke Mesir. Hukum syariat Islam yang berlaku di Mesir dipengaruhi oleh kekuasaan atau dinasti yang berkuasa sebelumnya. Pada masa modern, banyak pelajar Mesir yang dikirim ke luar negeri untuk belajar. Sekembalinya mereka setelah belajar, kemudian pulang ke Mesir, mereka sangat mempengaruhi perkembangan pemikiran keagamaan di Mesir. Di antaranya, pemikiran tentang Islam dan negara yang terbagi menjadi 3 aliran, yaitu Islam dan negara, tentang Islam dan negara, Islam hanya agama dan tidak mencakup negara, dan Islam adalah agama yang juga mengajarkan etika bernegara. Ketiga aliran tersebut sangat berpengaruh pada penerapan syariat di Mesir.
bahkan pada negara muslim lainnya. Meskipun demikian, dalam undang-undang Mesir saat ini dicantumkan bahwa syariat merupakan landasan utama dalam undang-undang dan mayoritas undang-undang di Mesir telah ditetapkan berdasarkan dasar dan kaidah fikih yang berlaku dan berdasarkan ijtihad para ulama fikih. Selanjutnya ada problematika kehidupan umat Islam di Mesir. Problematika Islam di Mesir selama abad ke-19, baik politik maupun ekonomi sangat erat terkait dengan Eropa. Penetrasi finansial dan perdagangan asing sudah semakin luas di negara Mesir, sehingga dirasakan kehadirannya asing ini sangat dibutuhkan. Tentu kondisi ini betul-betul dimanfaatkan oleh negara barat, khususnya Inggris, dalam lapangan ekonomi dan politik, akan tetapi juga memasuki bidang sosial, budaya, dan agama. Pada abad ke-20, seakan-akan sudah lengkap di mana kolonialis Inggris telah menyelimuti semua aspek di seluruh penjuru Mesir. Yang terpenting adalah di mana pemikiran barat telah menyusup dan menguasai kendali pemikiran orang Mesir. Abdul Mutta'al menggambarkan bahwa pada bangsa Mesir telah terjadi keterbelahan jiwa dan pikiran. Kepribadian bangsa Mesir yang terbelah ini semakin hari semakin menjadi-jadi. Ia telah menyusut ke medan pemikiran dengan sebuah label liberalisasi intelektual yang berpengaruh besar terhadap perilaku dan moral sehari-hari dengan panji-panji kebebasan individu. Akhirnya Mesir tidak lebih dari sebuah lembaga pemerintahan yang syarat dengan nuansa sekularisme dan mempropagandakannya melalui berbagai media seperti surat kabar, majalah, buku-buku, dan lain-lain. Situasi Mesir yang dilematis dipertegas oleh David Komitz. Ia mengatakan bahwa pada waktu itu para elit politik dan intelektual telah mendukung ideologi modernis sekuler sekaligus mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memiliki kecenderungan gaya hidup ala barat dan mengadopsi gagasannya meskipun itu mengorbankan keyakinan dan praktik tradisional Islam. Kota-kota besar seperti Kairo dan Alexandria mulai menampakkan perubahan lingkungan dengan mengikuti pola barat. Di kota tersebut didirikan beberapa bioskop, teater, dan klub malam. Dengan membanjirnya di media massa mempublikasikannya, gaya sekuler ini telah membuat masyarakat Mesir terbius yang memang mereka juga telah termakan atau telah dimasuki pemikiran-pemikiran oleh kepentingan orang-orang Eropa. Baik, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.